Pekalongan, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1970-an. Tami dan Kuncoro, mereka sudah menjalin hubungan sejak masa SMA, kurang lebih sudah 5 tahun. Mereka pun juga berkuliah di universitas yang sama di Jogja. Sama-sama cinta pertama, ya mungkin itulah yang membuat hubungan keduanya awet. Saat baru beberapa semester Tami berkuliah, ayahnya pun meninggal dunia. Tami yang sangat mencintai Kuncoro pun sempat memaksakan untuk tetap berkuliah karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro. Tapi karena perekonomian keluarga Tami memburuk, terpaksa dia akhirnya berhenti berkuliah. Tami yang dulunya hidup sangat berkecukupan kala itu bangkrut, hingga harus pindah di rumah kontrakan karena ibunya sudah terlilit hutang. Namun demikian, Kuncoro pun tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama dengan Tami. Hubungan mereka pun tetap hangat meskipun hanya bisa berkirim surat kalau tidak bisa bertemu. Singkat cerita, setelah Kuncoro lulus kuliah dan mulai bekerja, Kuncoro pun ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tami. Tidak ada arah yang melintang. Meskipun Kuncoro berasal dari keluarga yang terpandang, dengan keadaan Tami kala itu, orang tua Kuncoro pun sangat merestui hubungan mereka. Dan sekitar tahun 1974, Tami dan Kuncoro resmi bertunangan dan akan berencana menikah sekitar 1 atau 2 tahun kemudian. Tapi tak disangka, sekitar 3 atau 4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba saja jatuh saat mencuci pakaian di sumur belakang rumahnya. Kuncoro yang kala itu diberikan kabar 1 jam setelah kejadian itu pun langsung tergopoh-gopoh menuju ke rumah Tami, tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan saat Kuncoro sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya dari mulut pintu keluar kamar pasien. Kala itu ia melihat perawat hendak menyelimuti seluruh tubuh Tami. Nyawa Tami sudah tidak tertolong. Kuncoro pun lari memeluk tubuh Tami. Kuncoro pun menangis dengan berurai air mata. Kamu tidak akan mati, Tami. Kamu tidak akan mati. Kita sudah berjanji. Tapi sepahit apapun, kenyataan tetaplah kenyataan. Menurut diagnosa dokter, Tami mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Biasanya ini dialami oleh orang yang terlalu banyak pikiran, tertekan, kurang tidur, dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Kuncoro tahu betul itu, karena Tami memang selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya meninggal. Tapi Kuncoro tak berpikiran bila itu akan membuat keadaan menjadi seperti ini. Mata sembab Kuncoro berjalan di samping ibunya Tami. Sambil membawa foto berbingkai Tami, Kuncoro pun mencoba untuk tegar, berjalan menuju makam. Sesekali ia pun merangkul calon mertuanya yang terlihat juga berlinang air mata. Tami adalah anak tunggal, jadi hati ibunya pun juga sangatlah hancur kala itu. Ibu Tami pun sempat histeris saat jenazah Tami akan dimasukkan ke liang lahat. Tapi di sini Kuncoro pun mencoba menenangkan ibunda Tami. Dan akhirnya prosesi pemakaman pun berlangsung sampai selesai. Di malam harinya Kuncoro pun tidak pulang. Dia lebih memilih untuk menemani calon mertuanya itu menemui para tamu yang bertakziah, walaupun di situ juga banyak sekali sanak saudaranya Tami. Akan tetapi saat acara tahlilan memasuki hari ketiga, ada pemandangan yang aneh di situ. Tak ada satupun sanak saudara terdekat Tami yang kala itu terlihat hadir. Kuncoro pun belum berpikir ada apa ini. Tapi setelah dilihatnya 7 hari sampai 40 hari, memang tak ada satupun saudara Tami yang ada dan hadir. Tak tega Kuncoro melihat ibu Tami dibeginikan.
Di malam harinya saat suasana tak begitu ramai, Kuncoro pun mencoba untuk mendekati Ibu Tami. Sekedar mencoba menenangkan. Ibu Tami memang terlihat banyak melamun setelah meninggalnya Tami. Kuncoro memang sangat dekat dengan Ibu Tami sambil memijat-mijat bahunya. Kala itu Kuncoro pun berkata, "Sudah Bu, jangan merasa kesepian. Kuncoro ini kan juga anak Ibu." "Iya Le, aku ngerti." Kuncoro pun lalu bertanya, Bu, sampai 40 hari ini kok nggak terlihat ada saudara yang datang ke sini ya?" Memang, dulu keluarga Tami ini cukuplah kaya dan sukses, tapi semenjak ayahnya Tami meninggal, mereka bangkrut sampai harus menjual rumah dan tinggal di kontrakan. Itu pun utangnya belum lunas. Tidak tahu apakah yang penyebabnya. Tapi setelah keluarga Tami bangkrut, semua sanak dan saudara yang notabene orang-orang kaya juga akhirnya menjauh. Dan setelah mengetahui hal itu, Kuncoro pun mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami. Nominalnya sekitar 30 jutaan. Ya, jika di tahun itu mungkin itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dalam hati, Kuncoro pun bertekad ingin membantu melunasi hutang-hutang itu. Setelah kematian Tami, sepertinya tidak ada yang aneh dalam diri Kuncoro, dan tetap menyempatkan diri untuk menyengguk Ibu Tami di rumahnya di sela-sela ia bekerja. Kuncoro kini bekerja sebagai kontraktor. Tekad dalam hatinya untuk melunasi sisa hutang tetap ada. Dulu, dia pun sempat mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami berhutang. Ia pun mendatangi satu persatu dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung seluruh hutang itu. Di sini Kuncoro mulai mencicil satu persatu hutang itu hingga lunas beberapa tahun kemudian. Ya, Kuncoro kini pun sukses. Tapi beberapa teman-teman Kuncoro mulai mengetahui keanehan-keanehan di dalam diri Kuncoro yang mungkin selama ini tak banyak orang yang tahu. Kuncoro sering membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam. Walaupun sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu, tapi mereka semua pura-pura tidak tahu. Namun makin kesini, Kuncoro mulai semakin bertingkah aneh. Tadinya, Kuncoro itu tertutup melakukan hal-hal yang aneh. Tapi semakin kesini, ia semakin vulgar. Setiap dia habis membeli pakaian wanita, selalu dilihatkan ke teman atau keluarganya dan bilang, "Bagus kan? Tami pasti suka nih." Di setiap malam minggu, Kuncoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di Pekalongan, yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kuncoro berpacaran kala SMA. Dia pun juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami. Perlahan, orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kini tatapan mata Kuncoro kosong. Seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Setiap bertemu teman atau orang di sekitarnya, dia pun selalu bercerita tentang Tami hari ini. Seperti ini misalnya, "Wah, tadi saya makan bakso di sana sama Tami. Enak banget loh." Seolah-olah dia masih bertemu Tami setiap harinya. Setiap kali diingatkan jika Tami sudah meninggal, di sini Kuncoro pun selalu marah. Ia menundukkan kepalanya dan lalu pergi begitu saja sambil menggerutu tidak jelas. Walaupun begitu, Kuncoro sekilas tetap sepertilah orang normal. Dia pun juga tetap bekerja. Teman-temannya yang iba akhirnya pun terkadang mencoba menanggapi omongan-omongan Kuncoro. Misalnya ditanya, "Kenapa kamu kalau ngapel malam minggu malah di depan stasiun radio, bukannya di rumah Tami?" Kuncoro pun akan berkata jika Tami itu selalu ingin jalan-jalan, karena jika nanti sudah menikah, tidak akan ada lagi banyak waktu untuk berdua jalan-jalan. Setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama. Kuncoro pun juga tetap menjelaskan seolah orang itu belum pernah bertanya. Beberapa kesaksian dari teman dekat Kuncoro yang bernama Yono. Yono adalah teman SMA Tami dan Kuncoro.
Kebetulan Yono juga satu desa. Memang sejak Tami meninggal, Kuncoro ini jarang sekali berbaur. Awalnya Yono mengira jika dia itu sibuk bekerja, tapi beberapa tahun belakangan dia sering sekali nongkrong di kampung tapi dengan perangai yang berbeda. Sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya. Dan semua warga pun tahu jika Kuncoro sepertinya mengalami stres. Di setiap malam minggu, dia selalu saja keluar dengan motornya, berdandan rapi. Habis maghrib dia pun menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasanya anak-anak muda berkumpul. Dan setiap jam 7 malam, dia selalu saja pamitan untuk ngapel dan menjemput Tami. Seperti itu selalu berulang-ulang di setiap malam minggu. Makin kesini semua menjadi makin penasaran. Dan di suatu malam Yono pun iseng mencoba untuk membuntuti Kuncoro. Di mana sih kalau dijemput Tami? Memang sedikit lucu terdengar, tapi jujur semua orang sangat iba dengan dia. Nah, dengan motor pinjaman dari pamannya Yono, Yono pun akhirnya membuntuti Kuncoro. Tapi di perjalanan Yono pun bingung karena jalan itu adalah menuju ke arah rumah Tami yang dulu yang katanya sudah disita bank. Tapi setelah melewati rumah itu, ia bukannya berhenti, tetapi Kuncoro berjalan terus menuju ke ujung desa. Yono pun terus mengikuti sampai akhirnya Kuncoro pun berhenti di depan gapura sebuah makam yang mana itu adalah makam tempat di mana Tami dikuburkan. Di jarak sekitar 20 meter, Yono pun melihat Kuncoro seperti terlibat percakapan kecil. Sebelumnya akhirnya dia pun berjalan lagi. Seketika itu bulu kuduk Yono langsung merinding. Yono pun langsung putar balik dan pulang. Di kampung ternyata kawan-kawan kala itu sudah menunggu jawaban Yono tentang di mana Kuncoro telah menjemput Tami. Dan setelah Yono menceritakan, semua orang menjadi kaget dan bingung. Bingung antara Kuncoro gila atau memang Kuncoro sudah menjalin hubungan dengan orang mati. 6 tahun sudah sejak Tami meninggal dunia, tapi tingkah Kuncoro kesini semakin saja aneh. Entah itu gangguan jiwa atau memang Kuncoro benar-benar menjalin hubungan dengan arwah Tami. Sangat sulit disimpulkan. Karena di satu sisi Kuncoro seperti orang normal. Bahkan jalan medis juga sempat ditempuh oleh keluarga Kuncoro. Dan didiagnosa Kuncoro hanya mengalami delusi. Tapi di sisi lain, ada beberapa orang yang bersaksi telah melihat lembut yang menyerupai Tami. Cerita tentang keanehan Kuncoro pun sudah menjadi rahasia umum. Tapi tak ada satu orang pun yang berani menggunjingnya karena di desa Kuncoro adalah anak dari keluarga yang terpandang dan disegani. Fatah, ya, dia adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa Kuncoro itu gila. Pasalnya, dari luar dia masih seperti orang normal pada umumnya. Dia masih bekerja, ikut kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa. Kebetulan, rumah Fatah dan Kuncoro ini bersebelahan. Tapi di sisi lain, Fatah inilah bisa dibilang salah satu orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan di dalam diri Kuncoro. Jadi pernah suatu ketika, jendela kamar Fatah dan Kuncoro itu saling bersebelahan, bahkan saling berhadap-hadapan. Hanya tersekat jalan setapak di antara rumah Fatah dan Kuncoro. Waktu itu di malam hari sekitar pukul jam 12 malam. Fatah yang tidak bisa tidur pun mendengar seperti sebuah percakapan dari arah kamar Kuncoro. Awalnya Fatah mengira itu adalah radio. Tapi semakin Fatah amati, sepertinya itu bukanlah suara radio, melainkan suara dua orang yang sedang mengobrol. Fatah pun di sini tidak begitu tahu apa isi percakapan itu karena suaranya terdengar lirih. Dan suara lawan bicaranya seperti hanyalah berbisik. Fatah yang penasaran akhirnya mencoba mengintip. Sedikit membuka jendela dan ternyata benar. Kala itu ada dua orang yang sedang berbincang tapi dengan nada berbisik. Sesekali terdengar ada suara tertawa yang seperti ditahan. Di situ Fatah langsung bergidik ketakutan.
Fata pun lalu menutup jendela dan mencoba untuk tidur, tapi suara itu masih saja ada. Hingga akhirnya menjelang azan subuh, suara itu pun hilang. Kejadian itu terus berulang-ulang, walaupun tidak setiap hari. Akhirnya Fata di sini menjadi sedikit terbiasa sampai di suatu malam ada suara kerenyitan jendela yang terbuka. Bukan di jendela Fata, tapi di jendela kamar Kuncoro. Ada seperti bau busuk yang menyengat seperti masuk menembus dari arah luar. Saking baunya, Fata pun sampai beranjak dari tempat tidur mencoba mencari-cari dari mana sumber bau itu. Fata pun mencoba membuka jendela kamar dengan sedikit jengkel. Kala itu Fata membukanya lebar-lebar. Dan di depan jendela Kuncoro yang kala itu juga terbuka lebar, Fata melihat ada seorang wanita telanjang bulat dengan kepala botak melirik ke arah Fata sambil tersenyum lirih. Wajahnya tidak jelas, hanya terlihat matanya saja yang hitam. Tubuh Fata tak bisa bergerak sampai sosok itu pun berlalu tanpa menutup jendela lagi. Fata pun akhirnya langsung berlari ke kamar ibunya, dan keesokan harinya Fata pun mengalami demam sampai harus dibawa ke rumah sakit. Setelah 3 hari opnam, Fata pun pulang ke rumah. Dan seperti biasa, para tetangga pun datang untuk menjenguk. Kala itu suasana rumah sangat ramai, dan ketika semua tetangga sudah pulang, datanglah Kuncoro kala itu sambil membawa buah-buahan. Langsunglah dia masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Fata. Dan tiba-tiba di situ Kuncoro pun berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau kemarin malam Tami masuk ke rumah saya lewat jendela." Dengan gugup Fata pun menganggukkan kepalanya. Tiba saja Kuncoro pun pamit pulang. Ya, padahal kala itu ibunya Fata sudah membuatkan minum. "Kok buru-buru amat sih Mas Kuncoro, minumnya ini loh." "Sudah Bu, gak usah repot-repot. Saya sudah keburu mau belanja buat keperluan nikah saya." Lalu ia pun berjalan pergi begitu saja. Dan beberapa hari kemudian Kuncoro pun semakin parah. Dia mulai berkata ke orang-orang jika besok dia akan menikah dengan Tami. Dengan nada geram, ia pun bilang ke orang-orang jika dia akan kawin lari jika saja orang tuanya tidak setuju. Sampai-sampai Kuncoro pun di sini mengumumkan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 24 November. Tentu saja orang-orang tidak memperdulikan omongan itu. Kuncoro pun juga terlihat berbelanja seperti beras, mie instan, dan lain-lain untuk keperluan pesta pernikahannya nanti di tanggal 24 November. Walaupun tidak ada yang peduli, tapi tak bosan di sini Kuncoro selalu mengingatkan teman-temannya dan para tetangganya jika tanggal 24 November dia akan menikah dengan Tami. Akan tetapi, yang mengagetkan di sini adalah pada tanggal 24 November yang mana itu katanya adalah hari pernikahannya, Kuncoro ditemukan bunuh diri di dalam kamarnya. Ia menggantung dirinya dengan kain sarung. Selesai. Ya, itu dia kisahnya teman-teman. Wow. Ini sekali lagi ya, ini jujur kisahnya keren banget dan dia singkat, padat, dan dapat banget poinnya. Poin horornya dapat banget. Jadi saya pribadi suka nih sama kisah-kisah yang seperti ini. Walaupun tidak terlalu menonjolkan sosok hantunya, tapi di sini kesan horornya benar-benar dapat. Dan ini based on true story ya, based on true story. Tapi kembali lagi ke para pendengar untuk percaya atau tidaknya silakan. Kami tidak akan pernah memaksa atau menggiring teman-teman untuk mempercayai hal-hal yang mungkin teman-teman sendiri tidak setuju. Dan banyak sekali poin di sini, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pasti kalau menurut saya pribadi, hikmah yang bisa kita ambil adalah keikhlasan ya. Keikhlasan dalam kita menghadapi sesuatu. Dan di sini bersedih itu sangat manusiawi ya. Siapapun manusia ketika ditinggal oleh orang yang ia sayangi pastilah akan bersedih. Dan itu sangat manusiawi, siapapun boleh dan punya hak untuk bersedih. Tetapi yang tidak boleh adalah meratapi orang yang sudah pergi, orang yang sudah meninggal, itu diharamkan. Jadi kalau bahasa anak sekarang mungkin move on ya.
lupakan, bukan melupakan juga, tapi sudah hidup harus terus berjalan. Kematian itu adalah qadarullah, itu semua sudah ajal, jodoh, rezeki itu semua di tangan Allah. Jadi mungkin itu hikmah yang paling yang bisa saya ambil ya untuk teman-teman, dan mungkin masih banyak hikmah-hikmah lainnya. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun buat teman-teman yang sekedar saling menyapa, yuk ditulis aja di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang baru bergabung ya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, terutama yang dari Extreme Movie ke sini. Jadi ini adalah channel saya juga ya, dimana di channel Ilo Bercerita ini kami akan lebih bisa bereksplor ya. Jadi di dalam Ilo Bercerita ini bisa kisah nyata juga, bisa kisah fiksi juga, bisa urban legend juga. Jadi tidak terpaku di kisah nyata saja, kita bisa bebas bereksplor di Ilo Bercerita. Ya mungkin itu aja sih ya perbedaannya. Kadang-kadang juga masih ada teman-teman yang nanya bedanya apa dengan ekstrim. Kalau ekstrim kan kita pakemnya sudah kisah nyata ya. Jadi itu aja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah silakan yuk bisa dikirim ke nomor WA yang nanti kita cantumkan. Mungkin selama ini hanya dipendam, tapi bisa dikirim ke kita, nanti kita akan ceritakan dan kita samarkan nama maupun tempatnya. Ya itu dia. Sekali lagi saya Ilo mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam penyampaian kisahnya tadi, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horor, masih bersama saya Ilo. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua, amin amin ya robbal alamin.